Video viral kegiatan mahasiswa baru salah satu jurusan di Fakultas Pertanian Unsri yang dipaksa melakukan hal tak pantas kampus bekukan salah satu himpunan mahasiswanya. Banjir bandang di Ogan Kombring, Ulu Selatan, Sumatera Selatan yang menyeret 3 warga. 2 korban ditemukan meninggal dunia, sementara 1 lainnya masih dalam pencarian. Program MBG di Palembang menyajikan menu variatif dan disambut antusias siswa. Halo, selamat pagi saudara, apa kabar Anda di hari ini? Seperti biasa kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah laporan menarik dari Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan. Selain berita utama tadi saudara, masih ada informasi menarik lainnya yang akan kami sampaikan untuk Anda. Bersama saya Reski Oktora, Anda menyaksikan Kompas Sumbaksel selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya. Kita buka informasi yang pertama hari ini saudara. Banjir bandang di Ogan Kombring, Ulu Selatan, Sumatera Selatan yang menyeret 3 warga. 2 korban ditemukan meninggal dunia, sementara 1 lainnya masih dalam pencarian. Evakuasi korban banjir bandang di Desa Tanjung Harapan, Sindang Danau, Ogan Kombring, Ulu Selatan berlangsung dramatis. 2 warga ditemukan meninggal dunia setelah terseret arus, sementara 1 orang masih dalam pencarian. Petugas BPBD bersama TNI, Tagana, dan warga bergotong royong mengevakuasi korban dengan menyeberangi Sungai Are yang berarus deras. Medan terjal dan sulitnya akses membuat proses pencarian penuh tantangan. 3 warga sempat dilaporkan hilang, masing-masing Tarzan, Sur, dan Lina. Dari ketiganya, Sur 67 tahun dan Tarzan 54 tahun ditemukan meninggal dunia, sedangkan Lina masih belum ditemukan. Oleh tim yang terdiri Bapak Wakapolres Ulu Selatan, beserta dari BPBD, dari Dinsos Tagana, beserta unsur lainnya, baik kecamatan, puskesmas dan lengkap, kita masuk pemerintah desa dan masyarakat sedang melaksanakan penyisiran kembali untuk menemukan korban atas nama Lina tersebut. Selain menelan korban jiwa, banjir bandang ini juga menghanyutkan 3 rumah di bantaran sungai, merusak sejumlah bangunan, serta memutuskan akses jembatan gantung. Setia Budi, Kompas TV, Ogan Kombring, Ulu Selatan, Sumatera Selatan. Sebuah video mahasiswa baru Universitas Sriwijaya melakukan hal tak pantas oleh kakak tingkatnya viral di media sosial. Menyikapi hal itu, pihak kampus membentuk tim investigasi dan membekukan aktivitas himpunan mahasiswa terkait selama 1 tahun. Sebuah video tidak pantas yang melibatkan mahasiswa baru Universitas Sriwijaya viral di media sosial. Dalam rekaman itu, mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Teknologi Pertanian diminta kakak tingkat untuk saling mencium setelah kegiatan bersih-bersih di kampus Unsri Indralaya Ogan Ilir. Pihak universitas langsung membentuk tim investigasi untuk menelusuri kasus ini dengan memeriksa 15 mahasiswa, termasuk motif di balik tindakan yang sengaja direkam dan disebarkan tersebut. Itu tidak benar. Jadi perpeloncoan itu kan adalah kegiatan yang melakukan perundungan terhadap individu, dan ini spontanitas yang diberikan oleh kakak tingkatnya, dan ternyata apa yang menurut mahasiswa ini wajar menjadi tidak wajar di ranah publik. Nah, inilah mungkin ketidaktahuan kaum Gen Z inilah yang menyebabkan peristiwa ini terjadi. Terus sanksi kakak tingkat ini sendiri bagaimana, Pak? Ini lagi proses, ya, kita akan mendalami betul. Kalau misal pelanggarannya berat, ya mungkin ada keputusan rektor ya untuk bisa memberikan sanksi akademik. Tapi memang harus ada sanksi sebagai unsur pembinaan kepada mahasiswa, sebagai unsur pembelajaran supaya ke depan tidak akan terulang lagi. Kakak tingkat berapa banyak Pak yang sekitar yang 15. itu? Ya, 15.
Sebagai langkah awal, Unsri membekukan aktivitas Himateta selama 1 tahun. Kampus juga menegaskan akan memberikan sanksi tegas, mulai dari teguran hingga skorsing pada mahasiswa yang terbukti bersalah. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sementara itu, video mahasiswa baru yang dipaksa melakukan hal tak pantas saat ospek menuai sorotan saudara. Mahasiswa Himateta selaku penyelenggara menyampaikan permintaan maaf dan menyatakan siap menerima sanksi dari kampus. Secara bergantian, pengurus Himpunan Mahasiswa Teknologi Pertanian Universitas Sriwijaya menyampaikan permintaan maaf. Usai video mahasiswa baru dipaksa melakukan hal tak pantas saat ospek viral di media sosial. Mereka mengaku hilaf, menyesali perbuatan dan siap menerima sanksi dari kampus. Salah satu di antaranya menyebut ide itu berasal dari alumni. Peristiwa tersebut menjadi pelajaran sekaligus teguran bagi tradisi yang kerap keluar dari batas kewajaran. Dengan seluruh hal yang terjadi, kami tidak memikirkan jangka panjangnya. Jadi kami mengucapkan beribu-ribu maaf kepada korban yang terkena. Kami kepengurusan 2025 Himateta menerima konsekuensi yang diberi oleh pihak kampus. Universitas Sriwijaya sendiri telah membentuk tim investigasi untuk menelusuri kasus ini. Sebagai langkah awal, kampus membekukan kegiatan Himateta selama 1 tahun. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Di saat kasus keracunan program makan bergizi gratis saudara mencuat di berbagai daerah, Palembang justru menunjukkan wajah berbeda. Program serupa di kota ini berjalan lancar, menyajikan menu variatif, dan disambut antusias siswa. SMP Negeri 33 Palembang menjadi salah satu sekolah yang merasakan manfaat sejak program makan bergizi gratis bergulir pada 6 Januari 2025. Hingga kini tidak ditemukan kendala serius, bahkan hampir seluruh siswa menghabiskan makanan mereka dengan antusias. Menu yang disajikan bergantian setiap hari. Pada Rabu 24 September 2025, piring siswa terisi nasi, sayur urap, ayam saus mentega, tempe bacem, dan buah klengkeng. Variasi ini membuat program kian diminati. Senang, pokoknya aku pengen selalu dapat MBG terus. Kalau dari menunya sendiri seperti apa nih? Ayam sama sayur, tempe, sudah itu buahnya kelengkeng. Habis terus ini. Habis terus ya? Jangan sampai ketinggalan terus MBG ini. Meski begitu, beberapa siswa terkadang menyampaikan selera pribadi, mulai dari rasa yang dianggap kurang pedas hingga enggan makan sayur. Sesekali dapur penyedia mencoba menyesuaikan permintaan, tetap dengan kandungan gizi yang terjaga. Oh, tetap sesuai. Buah ada, sayurnya tetap ada, proteinnya tetap ada. Ya kalau kita sudah sebelum dibagikan anak kan kita cek sebelum mereka membawa ke kelas berapa itu ada kita cek. Masalah berarti Bu dari menu MBG sendiri? Alhamdulillah kalau di kita tidak ada, dan juga kami kalau misalnya Bu dengan pihak gizinya gercep, komunikasi kami, koordinasi kami bagus, lancar. Sebelum dibagikan, makanan selalu dicek guru dan pihak sekolah. Koordinasi dengan tim dapur serta ahli gizi pun berjalan baik, sehingga program ini mendapat respon positif dari semua pihak. Muhammad Reza Palevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Usai jeda saudara, kami akan kembali lagi dengan informasi dan sorotan menarik lainnya. Tetaplah di Kompas Sumbaksel. Terima kasih saudara masih bersama kami di Kompas Sumbaksel, dan saatnya kita melihat sorotan dari daerah di Sumatera bagian selatan. Berikut laporan dari Bengkulu, Jambi, Lampung, dan Bangka Belitung. Didampingi wali murid dan kuasa hukum, sebanyak 11 siswa SMA Negeri 5 Kota Bengkulu yang dikeluarkan karena tak masuk dalam data pokok pendidikan mendatangi Ombudsman. Mereka meminta Ombudsman menindaklanjuti laporan maladministrasi yang mereka buat untuk dikeluarkan laporan hasil pemeriksaan.
Hal ini guna mencegah terjadinya kasus serupa sehingga tak ada lagi siswa yang dikeluarkan sepihak oleh sekolah. Menurut wali murid, SMA Negeri 5 Kota Bengkulu sudah menyalahi aturan dengan mengeluarkan murid tanpa surat dari sekolah dan hanya melalui lisan. Selain itu, sekolah juga dianggap melakukan tindakan diskriminatif karena membuat mental siswa yang dikeluarkan menurun. Kamu kan sudah disuruh pindah katanya, sudah ditelepon katanya. Tapi saya nggak dapat surat kata anak saya kan, lawan dia kan. Jadi menurut saya Pak Bihan ini selaku pendidik dan kepala sekolah, dia tidak punya etika sama sekali, tidak punya naluri sebagai seorang guru. Beliau mempermalukan anak-anak ini di depan kelas, bayangkan Pak. Di depan kelas, di depan guru-guru, bahwa dulu kamu kan sudah disuruh pindah. Bagaimana kira-kira? Sementara itu, Ombudsman menyebut laporan siswa saat ini diproses. Ombudsman memastikan hasil laporan akan disampaikan secara terbuka. Masalah seperti ini, karena kita di dunia hukum, kita kan ada prosesnya juga. Kami juga ada peraturan, ada juga undang-undang yang harus kami lewatin. Jadi masalah ini di Ombudsman, kenapa sampai hari ini belum terbit LHP, itu bukan karena kami pending ataupun kami mendapatkan tekanan ataupun tidak transparan atau apa, tapi memang itu masih dalam proses. Dan kita kan untuk proses itu, kami tidak bisa hanya dengan rapat kami saja Bu, kami harus koordinasi juga ke pusat. Sebelumnya SMA 5 Kota Bengkulu mengeluarkan 72 siswa karena tak masuk dalam daftar Dapodik. Dari 72 siswa, 30 diantaranya sudah mencari sekolah baru, sementara 42 masih belum mendapat sekolah. 11 siswa diantaranya telah menunjuk kuasa hukum untuk meminta kejelasan dan meminta dapat kembali bersekolah di sekolah tersebut. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV Bengkulu. TJ, perempuan berusia 29 tahun ini harus kembali mendekam di penjara usai nekat mengedarkan sabu bersama sang suami. Saat penangkapan, suami pelaku berhasil kabur meninggalkan istri yang diringkus polisi. Sebelumnya, TJ bersama suaminya pernah ditangkap polisi di tahun 2019 lalu. Setelah bebas, keduanya kembali terlibat jaringan peredaran narkoba. Dari tangan tersangka, polisi mendapati barang bukti 1 gram sabu. Namun diduga kuat, sabu lebih banyak disimpan oleh sang suami yang kini buron. Itu posisinya kita belum tahu. Pada saat awalnya kita nangkap ibu ini dulu. Ketika mau menuju rumah, pas ke rumah, suaminya udah melarikan diri. Jadi sekarang lagi pengejaran. Jadi memang diduga mereka ini pengejar. Ngedar, Sama-sama menjual atau ada peran-peran ini? Ini mereka ini residivis kasus narkoba tahun 2019. Berdua sama-sama divonis 4 tahun. Keluarnya sama-sama, hidupnya mungkin. Kalau barangnya dia ada Selain tersangka TJ, polisi turut meringkus 10 pelaku penyalahgunaan narkoba lainnya. Para pelaku terancam pidana penjara minimal 5 tahun. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV Bengkulu. SB warga Desa Teluk Pengkah, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat ditemukan tewas usai ditembak di leher bagian belakang oleh pelaku. Korban yang meninggal langsung dibawa ke rumah duka. Dari rekaman kamera pemantau yang memperlihatkan korban SB mengenakan baju biru yang baru saja turun dari sepeda motornya, tiba-tiba didatangi oleh pria tidak dikenal yang membawa senjata api dan langsung menembak pelaku. Pelaku langsung menembak korban di leher bagian belakang hingga menyebabkan korban tewas di tempat. Kapolsek Tebing Tinggi Ibda Andi Ilham menjelaskan, pelaku JM diringkus saat berada di rumahnya di RT 15 Kelurahan Tebing Tinggi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Di lokasi, polisi menemukan kendaraan serta pakaian yang digunakan pelaku yang sama persis dengan terekam kamera CCTV saat melakukan penembakan. Dari keterangan pelaku, diketahui bahwa dirinya memang memiliki masalah dengan korban. Kami mengambil CCTV untuk digunakan sebagai bukti petunjuk terhadap diduga pelaku. Setelah itu, saya melaksanakan APP terhadap anggota untuk mendatangi kediaman diduga pelaku. Setelah kami mendatangi kediaman pelaku, kami membawa pelaku tanpa perlawanan ke Mapolsek Tebing Tinggi untuk dilaksanakan interogasi. Saya langsung melaksanakan interogasi terhadap pelaku. Alhamdulillah pelaku mengakui perbuatannya tersebut.
kami juga di backup oleh Satinterkam dan Satreskrim Polres Tanjung Jabung Barat. Alhamdulillah dalam waktu kurang dari 6 jam kami berhasil mengungkap kasus pembunuhan tersebut. Untuk motif pelaku masih kami dalami. Saat ini pelaku dan barang bukti telah diamankan untuk proses penyelidikan selanjutnya. Ratnasari, Kompas TV Jambi. Polda Jambi menetapkan 247 orang sebagai tersangka dalam operasi antik narkotika dari bandar besar hingga pengguna. Tersangka berasal dari berbagai latar belakang, termasuk ASN, dokter, mahasiswa hingga mantan anggota polisi. Operasi ini berlangsung sejak 25 Agustus hingga 13 September 2025. Para tersangka terdiri dari 54 bandar, 17 distributor, 4 agen, 46 kurir, 17 pengedar, dan 109 pengguna. Dari jumlah itu, sebanyak 82 orang diwajibkan menjalani rehabilitasi berdasarkan hasil asesmen terpadu. Polisi mencatat dari 247 orang, diantaranya terdapat 12 mahasiswa, 3 ASN, 1 dokter, 59 karyawan swasta, 57 buruh, 3 supir, 43 wirausaha, 9 ibu rumah tangga, dan 60 pengangguran. Dalam kasus ini, polisi mengamankan 12,76 kg sabu, 6.105 butir ekstasi, dan ganja 200 gram. Dari 56 target operasi yang telah ditetapkan dan dirancang strategi dan pengungkapan dan penangkapannya, target operasi ini dapat tercapai 100%. Dengan jumlah tindak pidana dapat kami sampaikan adalah 56 kasus target itu terpenuhi, dengan tersangka di 56 target itu adalah 247 kasus dengan barang bukti 12 kilo 76 kg sabu, kemudian ada 6.105 butir ekstasi serta ganja 200 gram. Para tersangka dijerat pasal 114, pasal 112, pasal 132, dan pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Ancaman hukuman mulai 4 tahun penjara hingga hukuman maksimal pidana mati. Wiradani Damani, Kompas TV Jambi. Lokasi tempat penemuan jenazah korban. Sosok jasad perempuan ditemukan di aliran Sungai Galian, area perkebunan tebu, PT Gunung Madu, Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung. Dari hasil penyelidikan, jasad tersebut adalah seorang pelajar SMA berinisial ADR, berusia 15 tahun, warga Lampung Timur, yang sempat dilaporkan hilang sejak Minggu 14 September 2025. Dari hasil olah TKP dan keterangan warga, polisi akhirnya mengamankan terduga pelaku pembunuhan seorang pria berinisial S berusia 42 tahun. Dari hasil pemeriksaan terungkap bahwa S, pria yang sudah beristri ini, diduga memiliki hubungan asmara dengan korban. Ada dugaan salah seorang warga Lampung Tengah dari temannya menyampaikan mempunyai hubungan spesial, namun pelaku ini sudah mempunyai istri. Kemudian kami dapatlah pelaku dengan inisial S usia 42 tahun yang kemudian berdasarkan alat bukti yang cukup kami amankan pelaku tersebut. Korban meminta uang untuk membeli sebuah HP dengan harga kurang lebih 8 juta. Namun dari pelaku tidak menyanggupi untuk ukuran uang 8 juta. Kini atas perbuatannya, pelaku terancam pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung. Wahyudi, pria berusia 39 tahun, pelaku kejahatan ini harus dilarikan ke Puskesmas Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung, usai timah panas bersarang di kakinya. Pelaku ditembak polisi karena mencoba melarikan diri saat akan ditangkap di wilayah Natar, Lampung Selatan, Lampung.
usai melakukan aksi pencurian sepeda motor. Dari hasil pemeriksaan, pelaku merupakan seorang residivis yang sudah 4 kali keluar masuk penjara dengan kasus serupa. Salah satu residivis curanmor. Dalam hal ini pelaku dilumpuhkan dengan tindakan tegas terukur karena melakukan perlawanan. Untuk tempat kejadian ditangkapnya di wilayah lain yaitu di Natar. Dalam hal ini kami mengamankan ada barang bukti berupa 3 unit motor dan ada beberapa HP, ada surat-surat kendaraan juga yang notabene adalah milik korban. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti 3 unit sepeda motor hasil pencuriannya. Dan guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini harus kembali mendekam di sel tahanan. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung. Seorang kakek berusia 62 tahun tega menghabisi nyawa kekasihnya. Korban bernama Kusmawati ditemukan warga dalam kondisi tak bernyawa di selokan Jalan Gang Kubur, Sukadamai, Bangka Selatan. Peristiwa ini terjadi saat korban pulang nonton hiburan musik pada malam hari. Pelaku yang menemui korban mengaku kesal dan cemburu karena tidak diajak menonton. Dilanda emosi, pelaku memukul kepala korban berkali-kali menggunakan balok kayu. Sepulang korban dari menonton hiburan, yang bersangkutan korban ini bertemu dengan pelaku. Nah, kemudian di tengah jalan mereka cekcok. Pelaku marah, emosi, kemudian melihat ada sebongkah atau sebatang kayu, dipukulkanlah ke korban dengan berkali-kali ke arah kepala, sehingga atas pukulannya korban ini jatuh tersungkur ke dalam selokan dan ditemukan pada siang hari. Pelaku ini cemburu karena korban berbohong, dibilang tidak nonton tapi nonton hiburan, sehingga pelaku emosi. Usai kejadian, pelaku langsung menyerahkan diri ke Mapolresta Bangka Selatan. Akibat perbuatannya, pelaku terancam 15 tahun kurungan penjara. Nanda Ardiansah, Kompas TV, Bangka Selatan, Kepulauan Bangka Belitung. Sebanyak 16 ekor elang diamankan petugas dari aksi perdagangan satwa liar ilegal di Desa Beluluk, Bangka Tengah. Burung-burung raptor tersebut diamankan petugas dari seorang pelaku yang kedapatan memperjualbelikan satwa dilindungi tersebut melalui media sosial. Dari total satwa yang disita, terdapat 13 elang ekor tikus dan 3 ekor elang bondol. Berdasarkan hasil pemeriksaan medis, seluruh elang dalam kondisi sehat. 2 ekor elang bondol remaja sudah dipindahkan ke kandang rehabilitasi, sementara sisanya masih menjalani masa karantina. Ya, memang kita menerima ya titipan dari Gakumhut Babel, yaitu beberapa individu satwa liar yang mana jenisnya adalah elang alap-alap tikus dan elang bondol. Informasi yang kami terima bahwa elang-elang itu adalah hasil dari penegakan hukum yang dilakukan oleh Gakumhut Babel bersama dengan BKSDA Sumsel. Yang kemudian setelah proses penangkapan, mereka menyerahkan satwa itu ke PPS kita untuk dititip rawatkan atau direhabilitasi sementara di PPS Alabi Babel ini. Saat ini, pelaku telah ditahan di Polda Bangka Belitung dan sedang menjalani penyidikan lebih lanjut. Akibat perbuatannya, pelaku dikenakan pasal 40A ayat 1 huruf DJO, pasal 21 ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara dan denda hingga 5 miliar rupiah. Nanda Ardiansah, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Demikian tadi sorotan dari Bengkulu, Jambi, Lampung, dan Bangka Belitung, saudara. Usai jeda, kami akan kembali lagi, tetaplah bersama kami.
Anda masih menyaksikan Kompas Sumbaksel bersama saya Reski Oktora. Banjir bandang yang terjadi di Ogan Kombring Ulu Selatan, Sumatera Selatan dini hari mengakibatkan 3 warga hanyut terbawa arus. Banjir bandang terjadi di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Sindang Danau, Ogan Kombring Ulu Selatan, Selasa 23 September 2025 dini hari. 3 warga masing-masing Tarzan, Lina, dan Sur dilaporkan hilang terseret arus. Peristiwa terjadi saat sebagian besar warga masih tertidur usai hujan deras mengguyur kawasan itu. Selain menelan korban, banjir juga menghanyutkan 3 rumah yang berada tak jauh dari bantaran sungai. Tim BPBD bersama TNI dan Polri telah dikerahkan ke lokasi. Sampai saat ini belum ada informasi lanjutan. Jadi sekarang tim kami berada di lapangan untuk memastikan informasi terbarunya apakah sudah ditemukan atau belum. Namun rekan-rekan tadi sudah ke lapangan dengan membawa serta peralatan water rescue dan juga personil untuk melakukan bantuan pencarian terhadap warga yang dinyatakan terbawa arus tersebut. Medan yang terpencil serta sulitnya akses transportasi dan jaringan komunikasi menjadi kendala utama penanganan di lapangan. Setia Budi, Kompas TV, Ogan Kombring Ulu Selatan, Sumatera Selatan. Polda Sumatera Selatan memusnahkan lebih dari 1 kilogram sabu dan ratusan butir pil ekstasi. Sebanyak 20 tersangka yang diduga sebagai bandar dan kurir kini terancam hukuman mati. Pasal 1 menawarkan untuk Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel memusnahkan 1,5 kg sabu dan 823 butir pil ekstasi hasil 12 laporan polisi. Narkoba itu dimusnahkan dengan cara dilarutkan ke air deterjen, di blender, lalu dibuang ke saluran air. Narkoba tersebut merupakan hasil pengungkapan kasus sepanjang September 2025 dengan 20 tersangka yang berperan sebagai pengedar dan kurir. Mereka ditangkap di 4 wilayah yakni Palembang, Musirawas, Banyu Asin, dan Musi Banyu Asin. Telah memusnahkan barang bukti terhadap 12 laporan polisi yang terdiri dari 20 tersangka. Dan dengan barang bukti sebanyak sabu 1.518,3 gram dan ekstasi sebanyak 859 butir. Dari 20 tersangka ini profesinya apa saja kebetulan? Tercatat di kita dari pengakuan mereka bahwa mereka adalah buruh harian lepas. Seluruhnya. Pengedar atau perannya pengedar atau kurir? Pengedar ada sebagian kurir. Ini ungkap kasus dari bulan berapa aja? Agustus saja nih. Agustus dan sebagian ada 3 LP yang September. Polisi masih menelusuri jaringan peredaran serta asal barang bukti tersebut. Sementara itu 20 tersangka kini ditahan di Polda Sumsel dan terancam hukuman mati atau penjara seumur hidup. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Ribuan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu di Palembang dinyatakan lulus. Pemerintah kota pun meminta mereka segera melengkapi pemberkasan yang dibutuhkan. Pemerintah Kota Palembang tengah memproses pemberkasan bagi 2.187 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu yang dinyatakan lulus. Para pegawai diminta segera melengkapi berkas sebelum dikirim ke Badan Kepegawaian Negara untuk menerbitkan nomor induk kepegawaian. Masuk di kategori paruh waktu lebih kurang 2.187-an itu. Nah, ini masih dalam proses pemberkasan. Setelah selesai pemberkasan baru kita kirim ke BKN untuk mendapatkan nomor induknya. Untuk itu himbauan saya kepada yang sudah lulus paruh waktu segera dipercepat untuk pemberkasannya karena sesuai dengan standar prosedurnya sehingga mempermudah mereka untuk mendapatkan nomor induknya. Pelantikan P3K paruh waktu ini direncanakan digelar pada Oktober mendatang. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Dari bara api, saudara, aroma sate Madura menjelma magnet di jagat pesan antar daring. Dalam sehari hingga 160 kg daging bisa tandas terbakar di warung sederhana di Palembang.
Sate Madura, kuliner khas Pulau Garam, tak pernah kehilangan tempat di hati pencinta makanan Nusantara. Aromanya yang khas kini mudah dijumpai di berbagai sudut Indonesia, termasuk di Palembang. Salah satunya berada di Jalan Kasnarian Syah Ilir Timur 1. Warung sederhana itu berawal dari gerobak dorong milik Cak Nadin pada 2005. Perlahan, langkah kecil itu membawanya membuka kedai tetap sejak 2018. Sekilas tak ada yang istimewa dari sate bakarannya, namun layanan pesan antar daring membuat dagangannya melesat. Dalam sehari hingga 160 kg daging bisa ludes dibakar bara. Kadang kalau lagi rame nih, yang lagi promo lagi kencang itu sampai 160 tusuk. Nah, 160 kilo. 160 kilo. Oh. Ya, kalau lagi biasa-biasa kalau 100 kilo atau 130. Itu ayam apa tadi? Ya, ayam daging. Ya. Kalau sate itu tak tentu. Ya kalau dihitung kalau 10.000 dengan aduh. Kesibukan terlihat dari deretan pengemudi ojek daring yang bergantian menjemput pesanan. Tak jarang satu pengemudi mendapat pesanan berulang dengan jarak tempuh yang jauh. Udah rame di sini kadang antri. Emang viral ini ya? Iya, memang viral. Kadang lewat kita tuh kan. Nyamber dia. Nyamber. Kita pesen sini ya. Ya. Kadang kalau lagi rame bisa berapa lama kita nunggu Kak? Bisa setengah jam Kak, kadang lebih. Menu yang ditawarkan cukup beragam, mulai dari sate full daging hingga pilihan porsi sesuai selera. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. PSSI Sumatera Selatan bersama PSSI Pusat menggelar FIFA Pitch Management Workshop untuk para pengelola stadion sepak bola di daerah ini. Kegiatan tersebut digelar untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dalam pengelolaan stadion sepak bola. Ini ilmu, ya. Ilmu itu karena itu, ya. Ternyata itu. Untuk meningkatkan kualitas pengelolaan stadion di Sumatera Selatan, PSSI Sumsel bersama PSSI Pusat menggelar FIFA Pitch Management Workshop. Kegiatan diikuti 11 perwakilan pengelola stadion dari berbagai daerah di Sumsel. Workshop berfokus pada pengelolaan lapangan pertandingan, mulai dari perawatan hingga manajemen teknis yang menunjang kelancaran laga sepak bola. PSSI Sumsel menilai pengelola stadion wajib memahami standar pengelolaan lapangan agar pertandingan dapat berjalan optimal. Sangat penting karena berkesinambungannya kepada pemeliharaan stadion itu sendiri. Karena ini hanya fokus kepada lapangan, bukan kepada stadion. Itu kalau stadion lain lagi. Jadi ini khusus kepada perawatan lapangan, mulai dari seluruh lingkaran itu, nah itulah perawatan. Berapa mungkin dia harus disiram, berapa kali dia harus dipupuk rumputnya biar rata, dan pemotongan juga. Para peserta menilai pelatihan ini sangat dibutuhkan, terutama untuk menambah wawasan mengenai pengelolaan lapangan yang baik dan benar. Alhamdulillah dengan pitch management ini kita banyak dapat ilmu yang tadinya kita tidak tahu. Alhamdulillah kita bisa tahu dari konstruksi pembangunan lapangan, cara pengolahan perawatan rumput lapangan, cara pengeletan, pelaksanaan pertandingan, banyak pokoknya kita dapat dari pitch management acara hari ini dari PSSI. PSSI Sumsel juga mengakui masih ada sejumlah stadion di Sumsel yang pemeliharaannya belum maksimal. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kami jeda sejenak saudara, usai jeda kami akan kembali lagi. Tetaplah di Kompas Sumbaksel. Masih bersama kami saudara, dan jika Anda tidak sempat menyaksikan sorotan utama kami, berikut laporan utama Kompas Sumbaksel hari ini. Sebuah video tidak pantas yang melibatkan mahasiswa baru Universitas Sriwijaya viral di media sosial. Dalam rekaman itu, mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Teknologi Pertanian diminta kakak tingkat untuk saling mencium setelah kegiatan bersih-bersih di kampus Unsri Indralaya Ogan Ilir. Pihak universitas langsung membentuk tim investigasi untuk menelusuri kasus ini dengan memeriksa 15 mahasiswa, termasuk motif di balik tindakan yang sengaja direkam dan disebarkan tersebut. Itu tidak benar. Jadi perpeloncoan itu kan adalah kegiatan yang melakukan perundungan terhadap individu, dan ini spontanitas yang diberikan oleh kakak tingkatnya, dan ternyata
apa yang menurut mahasiswa ini wajar menjadi tidak wajar di ranah publik. Nah inilah mungkin ketidaktahuan kaum Gen Z inilah yang menyebabkan peristiwa ini terjadi. Terus sanksi kakak tingkat ini sendiri bagaimana Pak? Ini lagi proses, ya kita akan mendalami betul. Kalau misal pelanggarannya berat, ya mungkin ada keputusan rektor ya untuk bisa memberikan sanksi akademik. Tapi memang harus ada sanksi sebagai unsur pembinaan kepada mahasiswa, sebagai unsur pembelajaran supaya ke depan tidak akan terulang lagi. Kakak tingkat berapa banyak Pak yang memang sekitar yang 15. itu? Ya, 15. Sebagai langkah awal, Unsri membekukan aktivitas Himateta selama 1 tahun. Kampus juga menegaskan akan memberikan sanksi tegas, mulai dari teguran hingga skorsing pada mahasiswa yang terbukti bersalah. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Evakuasi korban banjir bandang di Desa Tanjung Harapan, Sindang Danau, Ogan Komering, Ulu Selatan berlangsung dramatis. 2 warga ditemukan meninggal dunia setelah terseret arus, sementara 1 orang masih dalam pencarian. Petugas BPBD bersama TNI, Tagana, dan warga bergotong royong mengevakuasi korban dengan menyeberangi Sungai Are yang berarus deras. Medan terjal dan sulitnya akses membuat proses pencarian penuh tantangan. 3 warga sempat dilaporkan hilang, masing-masing Tarzan, Sur, dan Lina. Dari ketiganya, Sur 67 tahun dan Tarzan 54 tahun ditemukan meninggal dunia, sedangkan Lina masih belum ditemukan. Oleh tim yang terdiri Bapak Kapolres Ulu Selatan, beserta dari BPBD, dari Dinsos Tagana, beserta unsur lainnya, baik kecamatan, puskes dan lengkap, termasuk pemerintah desa dan masyarakat sedang melaksanakan penyisiran kembali untuk menemukan korban atas nama Lina tersebut. Selain menelan korban jiwa, banjir bandang ini juga menghanyutkan 3 rumah di bantaran sungai, merusak sejumlah bangunan, serta memutuskan akses jembatan gantung. Setia Budi, Kompas TV, Ogan Komering, Ulu Selatan, Sumatera Selatan. SMP Negeri 33 Palembang menjadi salah satu sekolah yang merasakan manfaat sejak program makan bergizi gratis bergulir pada 6 Januari 2025. Hingga kini tidak ditemukan kendala serius, bahkan hampir seluruh siswa menghabiskan makanan mereka dengan antusias. Menu yang disajikan bergantian setiap hari. Pada Rabu 24 September 2025, piring siswa terisi nasi, sayur urap, ayam saus mentega, tempe bacem, dan buah kelengkeng. Variasi ini membuat program kian diminati. Senang, pokoknya pengen selalu dapat MBG terus. Kalau dari menunya sendiri seperti apa nih? Ayam sama sayur, tempe, sudah itu buahnya kelengkeng. Habis terus ini. Habis terus ya? Jangan sampai ketinggalan terus MBG ini. Meski begitu, beberapa siswa terkadang menyampaikan selera pribadi, mulai dari rasa yang dianggap kurang pedas hingga enggan makan sayur. Sesekali dapur penyedia mencoba menyesuaikan permintaan, tetap dengan kandungan gizi yang terjaga. Oh, tetap sesuai. Buah ada, sayurnya tetap ada, proteinnya tetap ada. Ya kalau kita sudah sebelum dibagikan anak kan kita cek sebelum mereka membawa ke kelas berapa itu ada kita cek. Masalah berarti Bu dari menu MBG sendiri? Alhamdulillah kalau di kita tidak ada, dan juga kami kalau misalnya tuh dengan pihak gizinya gercep, komunikasi kami, koordinasi kami bagus, lancar. Sebelum dibagikan, makanan selalu dicek guru dan pihak sekolah. Koordinasi dengan tim dapur serta ahli gizi pun berjalan baik, sehingga program ini mendapat respon positif dari semua pihak. Muhammad Reza Palevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Informasi tadi menjadi akhir dari Kompas Sumbaksel hari ini. Tetap saksikan konten lokal di Kompas TV setiap hari mulai pukul 4.30 hingga 7 pagi. Saudara, media adalah pilar yang menjaga keseimbangan informasi.
Dengan menonton Kompas TV Palembang, Anda membantu memastikan media terus ada, menyajikan berita yang dapat dipercaya. Kembali kami mengingatkan saudara, bagi Anda yang ingin berbagi informasi atau kritik dan saran dapat mengakses media sosial kami di @KompasTV Palembang. Akhirnya, saya Reski Oktara pamit, terima kasih dan tetaplah menyaksikan Kompas TV, independen terpercaya. Sampai jumpa.